Nona 9, kepala keluarga meminta saya menjemputmu untuk pulang dan berkenalan. Paman ingin menikahkan saya dengan siapa? Pemimpin tertinggi keluarga kaya raya Lu, Bapak Baptis Kota Manslan. Lu Sun, Tuan Lu, Kalian Pazanggan untuk perkenalan ini. Adalah Nona 9 dari keluarga Wen Linggegu. Wen Linggegu sejak kecil kesehatannya buruk. Ayahnya memiliki 14 anak perempuan. Dia yang paling tidak disayang. Saya adalah yang dikenal sebagai Raja Lautan Barat. Narapidana nomor 1 di penjara 11 Yuan. Fan Ling. Saya menghentikan Nona 9. Identitas Wen Ling dari keluarga Wen. Melarikan diri dari tempat yang telah mengurung saya selama 10 tahun. Anak perempuan patuh yang tidak disayang. Nyonya Lu sengaja memilihnya kali ini. Berkata hanya wanita lembut dan lemah seperti ini yang bisa menahanmu. Menahan saya apa? Bau darah. Kekerasan. Dia datang. Lemah sampai seperti ini. Tidak takut saya membalikkan badan dan menghancurkannya? Saya dengar sebulan yang lalu, dia dikirim ke penjara 11 Yuan. Karena perkenalan ini, dia baru saja dibebaskan. Dia juga pernah masuk penjara 11 Yuan. Di dalam sana bukan orang gila ya orang sakit jiwa, yang kuat memangsa yang lemah. Bahkan saya hampir mati di dalam sana. Dia tinggal di dalam sana selama sebulan. Bisa keluar dengan selamat. Ayo pergi. Yang bisa menahan saya, bukanlah wanita seperti ini. Wanita yang terlihat lemah, wanita yang saya inginkan. Adalah dia yang duduk di tahta penjara 11 Yuan. Tolong. Tolong. Tolong saya. Benar-benar lemah. Tunangan saya. Anda adalah Tuan Lu. Kalau begitu, saya akan berusaha. Tidak pingsan. Sangat ingin menikah dengan saya ya? Tentu saja ingin menikah denganmu. Kamu adalah pisau terbaik di jalan balas dendam saya. Lu Sun. Baiklah, malam ini datang tidur dengan saya. Bagaimana, apa perlu memberitahu Nyonya Tua? Setiap hari sebelum ini dengan bos Lu. Bawa pulang calon jodoh, besoknya langsung gila. Atau malam minta bunuh diri. Berani? Baik. Anda adalah tunangan saya. Saya akan mendengarkan Anda. Beritahu nenek dan pamannya. Kalau tidur sama saya saja tidak berani. Jangan merencanakan untuk menikahi saya. Besok kita batalkan pertunangan. Angguk, saya akan melepaskan Anda. Tuan Lu. Saya tidak bisa membatalkan pertunangan. Angguk. Tuan Lu, jika saya tidak bisa menikahi Anda, saya akan diberikan kepada Tuan Su. Setiap 3 bulan, dia selalu membunuh seorang wanita. Daripada disiksa selama 3 bulan sampai mati. Lebih baik Anda bunuh saya sekarang. Anda benar-benar tidak takut mati. Keluarga Wen, ternyata ada satu yang keras kepala, gadis manis. Tetap di samping saya, jangan menyesal. Senyumnya juga seperti itu. Kalau berani sentuh saya bunuh Anda. Bujuk saya tidur. Bujuk dia tidur. Lu Sun insomnia parah ya? Langit hitam yang rendah.
Kakak, keluarga Winakin segera menjemput saya. Tapi saya sudah hampir mati. Kalau Anda bisa keluar, harus hidup dengan baik. Mulai sekarang, Fanling adalah Wenling. Keluarga Wen menyiksa adik saya sampai mati. Saya pasti akan membalas dendam ini. Lusun, meskipun Anda sulit, saya harus tetap di samping Anda, bertahan hidup. Sekarang saya dijadikan hewan peliharaan. Nenek, Nona Wen datang, Ling datang. Cepat, cepat. Duduk, duduk. Dengar dari Yingshen, Ah Sun meminta Anda untuk menginap. Saya pikir Anda. Ling, dia menyukai Anda. Dia akhirnya menyukai seseorang. Tapi dia sangat kasar pada saya, mencekik leher, merobek baju, mengancam dengan pisau, kematian. Ini namanya suka? Cara dia mengekspresikan cinta itu berbeda dengan orang lain. Berbeda. Waktu kecil, dia suka boneka bulu. Suatu hari, boneka bulu itu hilang. Seluruh keluarga mengerahkan ratusan orang untuk mencarinya. Akhirnya ketemu, dia memotongnya. Dipotong. Dia tersenyum padaku dan bilang, "Lihat, sekarang tidak bisa hilang lagi, kan? Kalau kamu hamil, keluarga lu punya penerus." Tapi, kami tidak melakukan apa-apa tadi malam. Dia berbeda padamu, aku bisa lihat. Tidak ada satupun wanita yang pernah menginap di tempatnya. Sudah cukup larut, kami pulang dulu. Nona Wen, Tuan Lu bilang, kamu tidak bisa menenangkannya tadi malam. Dia sangat tidak senang dan memintamu untuk tetap di kamar hari ini. Untuk introspeksi. Baik. Aku tidak benar-benar menikah untuk jadi istri manjamu. Mau mengurungku? Keamanan keluarga Lu jauh kalah dengan penjara Siwan. Zheling, Lusun benar-benar berbahaya. Sebulan yang lalu, keluarga Lu hanya konglomerat tingkat 2. Lusun hanya butuh 1 malam untuk membuat semua pemilik konglomerat top tunduk padanya. Untuk balas dendam, kita punya banyak cara. Kenapa harus bergantung pada Lusun? Metode kita tidak ada yang mengurus di penjara Siwan. Di tempat yang ada hukum, tidak bisa digunakan. Lagi pula, aku tidak bisa mempertaruhkan kebebasan kalian yang susah payah didapat. Anda adalah tahanan nomor 1. Di penjara Shiyuan. Yan Luo Fanling, benar kan? Aku mohon, tolong selamatkan aku. Pergi. Yan Luo Fen Jie dari Siwan, bisa sembarangan diminta tolong? Pergi semua. Kamu. Kakakku. Ibu selalu bilang padaku, aku punya kakak di tempat yang bukan keluarga Wen. Hidup normal. Tidak disangka. Kamu juga menderita di keluarga Fen. 10 tahun sudah dikirim ke tempat ini. Aku pikir, keluarga yang meninggalkanku hidup enak. Ternyata, keluarga Wen yang melahirkanku juga neraka. Kita bertemu di sini dengan jalan yang berbeda.
Bagus sekali, mereka. Semua anjing di bawah Lusun. Asal aku bisa menangani Lusun. Mereka semua cuma semut di tanganku. Kak Ling, belakangan ini, di penjara 11 Yuan. Ada orang yang gila-gilaan menyelidiki kamu. Pergi Simiwa. Tempat ini harus dikosongkan. Siapa bosnya di sini? Saya. Sial, kenapa dia bisa datang? Nona. Tuan Lu, dia bukan. Aku bilang dia ya dia. Semua orang di sini, termasuk kamu. Segera pergi dari sini. Lusun sering datang ke klub malam cari cewek. Katanya dia nggak suka cewek, untung mekuku tebal. Dia seharusnya nggak bisa mengenaliku. Berapa harganya? Aduh. Mas. Orangnya nggak ada waktu, anaknya masih di rumah nunggu disusui. Kayak kamu ini. Bisa kenyang nggak? Aku kasih kamu kesempatan lagi. Ada waktu. Terus anaknya gimana? Kasih ayahnya yang nyusuin. Duduk. Kerjaan kayak kamu ini. Bisa dapat uang nggak? Hem. Tuan Lu. Pengurus keluarga Fan Rui. Aku benar-benar nggak tahu. Fan Ling di mana ya? Orang yang nyari aku di penjara 11 Yuan itu Lusun. Lupa ya? Ayo, kasih Tuan Fan Rui tarian. Ah, Kenapa Lusun nyari aku? Apa? Dia mau balas dendam karena urusan di penjara 11 Yuan? aku bilang Bilang, Setelah keluarga Fan mengadopsi Fan Ling, banyak kejadian menyeramkan. Nona kami suka tidur sambil jalan, gigit anjing peliharaannya sampai mati, minum darah. Sama sekali nggak ingat. Nggak ada yang bisa ngurus Fan Ling. Jadi, waktu Fan Ling umur 10 tahun, Kilyarga Fan mengirimnya ke penjara 11 Yuan. Sekarang, dia seharusnya sudah mati. kamu bilang, Nona kamu ada yang aneh. Ada hantu kecil yang meminjam tubuh Fan Ling. Fan Ling yang melakukannya. Kalian memaksa seorang gadis kecil berumur 10 tahun. Begitu terhadap kalian, bukankah seharusnya kalian introspeksi diri? Apa yang kalian lakukan padanya? Sepertinya Tuan Fan tidak mau bicara ya. Aku bilang, Fan Ling ternyata dibesarkan untuk nona kami. Fan Yun Yun minum darah. Minum darah? Apa maksudnya? Nona saya kesehatannya buruk. Master bilang, dia harus minum darah gadis seusianya seminggu sekali. Keluarga Fan mengadopsi seorang gadis, khusus untuk diambil darahnya. Yaitu Fan Ling. Seminggu 1 mangkuk. Ya, dari umur 5 sampai 10 tahun, sampai dia dikirim ke penjara 11 Yuan. Kalau begitu, kamu juga ambil 1 mangkuk darah. Biar aku lihat, seminggu 1 mangkuk, berapa banyak? Tuan Lu. Bisa mati orang. Bagaimana bisa? Seorang gadis kecil 5 tahun saja tidak mati. Bagaimana mungkin kamu mati? Rasanya, dia sedang membalas dendam untukku. Tuan Lu. Suara ini sangat familiar. Aduh, aku sangat sakit. Aku benar-benar sakit. Aku akan patuh.
Nona Fanling. Ini yang harus kamu lakukan jika patuh. Kemudian, dia pergi ke penjara 11 Yuan. Kalian tidak tahu bagaimana keadaannya. Tidak tahu, tidak ada yang peduli. Seorang gadis kecil 5 tahun saja tidak apa-apa. Kamu seorang pria dewasa, begitu saja jatuh, benar-benar tidak berguna. Bawa dia ke rumah sakit. Jangan sampai orang lain merasa kita tidak ramah. Bos Lu, bagaimana dengan istri itu? Mainkan beberapa hari, lalu bunuh saja. Ini. Dia ingin membunuhku. Haruskah aku balas membunuh, atau lari dulu? Tapi, kalau aku belum bosan. Dia berani lari. Buat dia jadi spesimen, taruh di kamar. Spesimen telanjang. Ayo pulang, lihat kejutan yang dia siapkan untukku. Kamu buru-buru ya? Iya, anakku menunggu aku pulang untuk menyusui. Pergilah. Kalau tidak, suamimu tidak bisa melihatmu, kamu bisa kena pukul. Tidak buru-buru, kelinci kecil keluarga Wen, aku ingin melihat. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Tidak ada waktu lagi, segera antarkan aku pulang. Tenang saja, Ling Jie. Aku lebih cepat dari apapun. Mobil, jalan. Sangat rendah. Nona Wen, ini caramu untuk membuatku tidur. Kenapa? Apakah kamu ingin membuatku lelah sampai tertidur? Pinggangmu sangat ramping. Tidak takut aku terlalu kuat. Dan membuatmu patah. Jika benar Wenling, dengan energi yang kamu tunjukkan di penjara 11 Yuan, benar-benar bisa membuatmu patah. Asalkan Tuan Lu bisa tidur, itu sudah cukup. Nenekku datang hari ini. Apa yang dia katakan padamu? Nenek bilang, aku harus segera melahirkan ahli waris keluarga Lu. Baiklah, ingin mengandung anakku. Lihat saja apakah kamu bisa mendapatkannya. Kemarilah. Urus sendiri urusanmu sendiri. Sinting. Ingin mengandung anakku. Kamu pantaskah? Kemarilah, buat aku tidur. Kalau aku belum tidur dan kamu berani tidur, maka matamu jangan pernah dibuka lagi. Langit hitam yang rendah. Bintang-bintang terang yang mengikuti. Tebak benar sifat Lusun. Tidak suka dipaksa, semakin nenek memaksanya, semakin dia menolak untuk tidur denganku. Kalau tidak, dia akan tahu ini bukan pertama kalinya, itu akan sedikit merepotkan. 120 kamera di seluruh villa, tidak ada yang merekam. Bagaimana Nona Wen bisa keluar? Satu-satunya kemungkinan adalah di sini. Dengan mengukur lingkar kepala Nona Wen, seharusnya bisa masuk. Maksudmu, dia tidak hanya menghindari semua sudut mati kamera yang bisa diabaikan, tapi juga bisa melipat tubuhnya seperti ini untuk melarikan diri. Seorang gadis baik keluarga Wen.
memiliki kemampuan seperti ini. Apakah Miss Wen belajar di penjara Shiyuan? 1 bulan tidak cukup, aku suruh kamu menyelidiki. Apa hubungannya dia dengan Fanling? Bagaimana hasil penyelidikannya? Semua kabar mengatakan, ketika Miss Wen masuk, Fanling sudah sakit parah dan tidak mau bertemu orang. Mereka berdua tidak pernah memiliki kontak sama sekali. Sakit parah. Jadi Fanling dia. Aku mendapat kabar pasti, Fanling meninggal. Terus selidiki, hidup harus ketemu, mati harus ketemu mayat. Sejak keluarga Lu berkuasa, Emer Lu menyelidiki Fanling ini. Sudah 3 kali. Apakah ini karena terlalu cinta atau terlalu benci? Wen Ying melihat Anda lama tidak menyentuh Wen Ling Li. Sudah mulai mencari pasangan lain untuknya. Ini undangan pesta malam keluarga Wen. Dia setuju. Dia tidak punya pilihan lain. Mr. Liu, apakah langsung saja menghabisi Wen Ling? Kalau hari ini kamu tidak menemukan pasangan lain, ditolak oleh Lu Sun, kamu hanya bisa menikah dengan Emer Su. Ini kesempatan terakhirmu, manfaatkan dengan baik. Inilah putri ke-9 keluarga Wen yang selalu dipelihara di dalam rumah. Emer Lu, apakah kita harus memberikan peringatan kepada keluarga Wen? Tidak perlu, lihat saja pertunjukannya. Keluarga Wen selalu berencana menjual anak perempuannya. Justru membuatku yang sudah makan nasi penjara selama 10 tahun. Mendapat berkah dari bencana. Bisa dibilang sedikit menumpuk karma baik. Agak menarik. Kakak, Ini semua data keluarga Wen. Kakak Ling, hati-hati dengan Wen Bing. Dia adalah putri ke-12 keluarga Wen. Dia tergila-gila pada Lu Sun, tapi nenek Lu merasa, dia terlalu lisik, menolak perjodohan. Sekarang kamu gantikan Wen Ling menjadi tunangannya, dia pasti akan menargetmu. dengar-dengar kamu baru saja menikah, tapi akan dikembalikan lagi. Ingin dijual tapi tidak laku. Adik merasa bangga karena bisa dijual? Semua ikan di atas talenan, kenapa ada ikan yang merasa lebih mulia dari ikan lain? Wajahnya masih terlihat memelas. Tapi kok rasanya karakternya seperti berubah? Dulu Wenling tidak pernah menakutiku seperti ini. Kakak 9, kita semua keluarga, jangan terlalu waspada. Aku tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin memberi kakak kejutan. Kakak jangan bergerak, nanti semua orang di lingkaran ini akan tahu kakak berlari telanjang di ruang pesta. Kekanak-kanakan, siapa di penjara 11 Yuan yang tidak pernah berlari telanjang? Wah ini. Lingkeling. Si tua bangka yang mengincar Wenling. Su Yongsheng. Kakak, nikmatilah. Ternyata Wen Bing menungguku di sini, Tuan Su. Wenling. Sangat cantik. Kalau dia menangis, pasti akan lebih cantik. Anda sedang menghadapi masalah, ya? Bagaimana kalau aku antar kamu ganti baju? Siapa pria tua ini? Dia adalah Su Yongsheng, orang dari keluarga Wen yang memaksa Wenling menikahi pria yang membunuh istrinya. Tidak usah. Lihat, di sini tidak ada kamera, kalau tiba-tiba kamu menghilang. Tidak ada yang tahu. Sangat tidak aman, bukan? Kalau begitu. Terima kasih, Tuan Su. Dengarkan kata kakak. Su Yongsheng ini kalau bermain, sering menyebabkan kemation. Nona Wen jatuh ke tangannya. Mungkin akan menderita. Bagaimana kalau kita? Apakah aku terlihat penuh belas kasihan? Pergi. Mainan yang kotor, tidak usah.
Tuan Su, apa yang ingin Anda lakukan? Sayangku. Kamu tidak melihatnya? Tentu saja aku ingin. Minai iksamu. Aku ingat kamar di klub ini semuanya ada kamera tersembunyi. Tolong ambil rekamannya untukku. Oh. Hahaha. Tuan Su, tolong jangan memukulku. Aku takut sakit. Tidak bisa. Sakit, baru kamu akan berteriak, akan menangis. Aku suka mendengar dan melihatnya. Sayang. Nanti aku akan melepas pakaianmu. Tapi jangan takut. Meskipun akan sakit. Tapi kamu harus belajar menikmatinya. Ambil kartu kamar. Kartu kamar apa? Kartu kamar Su Yongsheng. Boss Lu. Kamu mau ngapain? Tuan Su. Tentu saja ngewe kamu. Aku tahu salah. Tolong lepaskan aku. Sakit, sakit, sakit. Tuan Su, kamu bilang meskipun sakit. Tapi kamu harus belajar menikmatinya. Tolong, lepaskan aku. Tuan Su, jangan buru-buru. Ada sesuatu yang lebih di tubuhmu. Tidak cantik. Aku bantu kamu. Potong saja. Astaga, gadis baik buatan keluarga Wen, ternyata liar juga. Ini. Su Yongsheng sialan ini. Melakukan hal seperti ini, tidak tahu menghapus rekaman kamera. Tunanganku ini benar-benar selalu memberiku kejutan. Bagaimana kalau kita membatalkan pertandingan? Biarkan dia pulang saja. Tidak perlu. Aku justru penasaran, berapa lama dia bisa berpura-pura. Mengusirnya akan ada orang lain, cari tahu siapa di belakangnya. Selesaikan masalah sekaligus, berani mengincar aku. Aku akan membuatnya tahu, betapa buruk akibatnya. Tolong, tolong, tolong. Kenapa dia? Dia lihat aku yang melakukannya. Sudahlah, berpura-pura dulu. Tuan Lu, aku takut. Tolong. Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Bajuku robek, Tuan Su bilang. Akan membawaku ganti baju, begitu naik. Tuan Su seperti kerasukan, tiba-tiba membuat dirinya menjadi seperti ini. Bohong langsung keluar, mulut ini. Sebenarnya ada berapa kata yang benar? Apa kamu terluka? Itu darahnya. Tuan Su, apa yang dia katakan benar? Tidak. Tuan Su, katakan ya. Katakan ya, langsung akan mengantarmu ke rumah sakit. Situasimu ini tidak bisa ditunda lagi. Seperti yang dikatakan Nona Wen. Kerja bagus. Apa maksudnya? Tuan Lu. Bagaimana dengan dia? Tuan Su sepertinya cukup menikmati perasaan ini. Biarkan dia menikmati sendiri sebentar di sini. Tuan Lu. Tidak, tidak. Tuan Lu. Tuan. Wenling. Tangga Senpai Tuan Lu tahu. Kamu sudah dihancurkan oleh Su Yongsheng. Posisi Nyonya Lu masih milikku. Terima kasih.
Tuan Lu, apakah Anda masih akan mengusirku? Anda sudah melihat hari ini. Keluarga Wen mencarikanku semua pria jelek seperti Su Yongsheng. Anda adalah yang paling tampan. Anda suka. Ya, suka. Apa sikapnya ini? Tuan Lu, apa yang Anda katakan tentangku hari ini? Kerja bagus. Sepertinya dia tidak melihat aku bergerak. Lusun, dia tidak akan. Bagaimana tiba-tiba langsung ke adegan ranjang? Tidak bisa dia tahu. Ini bukan pertama kalinya. Tuan Lu. Bukankah Anda bilang aku tidak akan memiliki anak Anda? Berpikirnya cukup indah. Lusun mau melakukan apa? Tuan Lu, apa yang akan Anda lakukan? Aku tidak pernah melakukan bisnis yang merugikan. Kalau kamu ingin tinggal di sini untuk bertahan hidup. Aku harus mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Benar? Tuan Lu. Anda tidak percaya aku menyukai Anda? SST, mulai sekarang. Aku tanya, kamu jawab. Kalau jawabannya tidak memuaskan, aku akan menekan tombol power. Mengerti? Alat pendeteksi kebohongan ini sangat akurat. Aku sarankan kamu jujur. Kalau dia berbohong, tinggal di sini, jangan pernah pergi. Ternyata jenis yang digunakan di penjara 11 yuan. Sial, tidak bisa berbohong. Sekali ketahuan, repot. Kali ini benar-benar bertemu lawan yang tangguh. Mulai sekarang. Apa tujuanmu tinggal di sampingku? Aku tidak bisa bertahan hidup. Tuan Lu, hanya dengan tinggal di samping Anda. Aku punya kesempatan untuk terus hidup. Untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Kuat seperti aku dan Fenling. Lemah seperti dia, kami punya tujuan yang sama. Aku serius, hanya di dekat Lusun. Aku punya kesempatan untuk balas dendam, hanya balas dendam. Aku punya alasan untuk hidup. Kamu. Benarkah kamu putri keluarga Wenling? Tuan Lu, kenapa kamu bertanya begitu? Tentu saja aku putri keluarga Wen, kalau tidak siapa lagi. Apakah kamu putri kandung keluarga Wen? Jawab aku, ya atau tidak. Ya. Apa yang sebenarnya aku harapkan? Apa yang Lusun curigai? Kenapa dia begitu peduli dengan identitasku? Pertanyaan terakhir, apakah kamu mencintaiku? Tidak. Dia ternyata punya perasaan padaku. Nyonya, kamu berbohong. Tuan Lu. Sejak kecil, aku adalah burung dalam sangkar keluarga Wen. Berapa banyak makan, pakai baju apa, bahkan senyum yang bagaimana. Gerak-gerik tubuh. Semuanya harus sesuai keinginan mereka. Kamu adalah satu-satunya yang aku perjuangkan, aku sangat menghargai. Ternyata karena ini, keluarga Lu yang kuat memangsa yang lemah. Menganggap kami anak-anak sebagai binatang aduan. Pernahkah ada yang peduli dengan pilihanku? Apa bedanya kami? Lusun dan Wenling. Pada dasarnya tidak ada bedanya, aku bertaruh dia akan mengerti. Akan percaya, kebohongan yang aku buat dengan hati-hati untuknya, bertaruh dia. Dan Wenling serta aku. Masih punya keinginan terakhir untuk kejujuran. Berbohong, itu harus dihukum, ini aturan. Hanya dengan memegang aturan sendiri, kita tidak akan kalah. Lusun, kamu sama sekali tidak boleh lemah. Ternyata ketemu batu yang lebih keras dari aku, ini sial. Orang gila ini serius. Ini hukuman karena kamu tidak layak, ingat. Aku hanya milik Fenling. Selain dia, tidak ada yang layak. Berdiri, naik mobil sendiri ke rumah sakit. Jangan harap aku akan memelukmu lagi, juga tidak boleh disentuh pria lain. Aku punya kebiasaan bersih. Lusun,
Pria ini sama sekali tidak punya hati. Bukannya aku sudah suruh setel harus ke level terendah. Kenapa dia bisa pingsan? Kabelnya sudah tua, pengatur levelnya rusak. Kamu. Cepat ke rumah sakit. Bangun. Tuan Lu. Saya tidak akan mati. Anda tenang saja. Siapa yang tidak tenang? Anda tidak boleh tidur. Saya mendengarkan Anda. Saya tidak tidur. Sialan, pertama kali melihat. Tuan Lu Bejita Tegang pada Sizirang. Apakah dia akan mati? Lusun masih peduli apakah saya mati atau tidak. Apakah Anda ingin saya mengatakan dia akan mati atau tidak? Sial, mengapa saya tidak bisa menahan diri, mengantarnya ke rumah sakit? Mengapa saya tidak bisa menjawab pertanyaan Lauhi? Bagaimana, Anda juga ada keraguan. Bintang film memang sulit dilalui. Saya ada urusan, saya pergi dulu. Dia sepertinya merasa bersalah. Dia tahu saya bilang begitu, tahu artinya Anda baik-baik saja. Jadi dia pergi. Jangan salahkan dia punya orang yang disukai. Ternyata begitu, tidak heran dia selalu bilang saya tidak pantas. Ternyata maksudnya. Selain yang dia suka, yang lain tidak pantas. Lalu mengapa dia tidak menikah dengan orang yang disukainya? Maddie, Apakah Lusun aneh? Apakah dia jadi aneh karena cinta yang menyakitkan, agak kasihan? tanda vital Anda baik-baik saja, tidak ada masalah besar, tapi... Apakah Anda ingin tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi? Anda baik sekali. Terima kasih Dr. He, tapi saya tidak bisa menipu Tuan Lu. Mohon antarkan saya pulang. Gadis yang baik ini, Lusun. Anda benar-benar sial. Bercanda, saya tidak pulang. Siapa yang akan melihat akting saya? Kakak Ling, malam ini adalah pesta ulang tahun. Bo Shi Chuan. Fen Yunyun sebagai bintang populer. Diundang ke sana. Bisakah mendapatkan undangan? Tempat pribadi Fu 11 Chuan. Sulit didapat. Lusun sudah pulang. Waktu ini pasti bukan dia. 80% adalah Nyonya Lu, datang lagi untuk mendesak punya anak. Saya akan menghadapinya. Kakak, sebelumnya saya salah. Hari ini saya datang untuk meminta maaf. Malam ini adalah pesta ulang tahun pangeran. Dia dan Pak Lu adalah teman sejak kecil. Jika kamu berteman dengannya, mendekati Lusun akan lebih mudah. Apakah Lusun akan datang juga? Katanya dia ada rapat penting malam ini. Sepertinya dia tidak bisa datang. Tentu saja Lusun akan datang. Wenling, setelah malam ini, aku akan membuatnya muak melihatmu. Terima kasih, adik. Sama-sama, kakak. Sampai jumpa nanti malam. Benar-benar seperti diberi bantal saat mengantuk. Pak Lu, maaf, aku tidak sengaja. Kakak Sun paling benci wanita, kamu masih berani mendekat. Pergi sendiri. Kalian dengar belum? Wending, si bunga sosial keluarga Wen. Malam ini dia sayapin kicuk kira. Apa ya? Kakak kandungnya, Wenling. Katanya hubungan mereka selalu tidak baik. Wenling Detong. Gadis yang baik ini ternyata jadi selingkuhan. Terlalu cantik di keluarga Wen adalah dosa. Kenapa jadi selingkuhan? Pria itu tidak diketahui siapa dan tidak mengaku. Bahkan jika bukan selingkuhan, cepat atau lambat akan ditinggalkan. Setelah Wenling menghadiri pesta keluarga Wen, banyak orang menanyakan tentangnya, tertarik padanya. Banyak yang mungkin ingin bermain dengannya. Kakak Sun, kenapa? Kamu tertarik padanya? Aku bantu merebutnya untukmu. Kakak, kenapa datang ke pesta ulang tahun pangeran? Kalau sampai orang di rumahmu tahu dan marah,
Bagaimana? Mungkin orang di rumahmu tidak menginginkanmu lagi, jadi mencari yang baru. Sudah tahu kamu pasti bikin masalah lagi. Suamiku sangat baik, adikku mengundangku hari ini. Bukannya untuk minta maaf padaku? Bodoh, kenapa sekarang mulutnya cepat sekali? Bodoh. Kamu pikir aku datang untuk minta maaf padamu? Ling Ling, lama tidak bertemu. Kakak keempat sangat merindukanmu. Kakak, hati-hati dengan kakak keempatku. Dia benar-benar orang yang aneh. Ling Ling, Lu Sun sudah mengenaimu? Bagaimana rasanya? Apakah para narapidana di penjara 11 Yuan memperkosa kamu? Seru tidak? Oh, ternyata Wen Bing menyiapkan ini. Sudah lama dengar tentang kakak keempat keluarga Wen ini. Adik perempuan Wen Linggik ini. Selalu punya pikiran yang tidak baik. Keluarga Wen memang pandai bermain. Wah, seru sekali. Kakak, jangan seperti ini, aku adikmu. Adikku yang baik. Lu Sun sampai sekarang belum mengungkapkan identitasmu. Mungkin suatu hari nanti kamu akan dikembalikan. Saat itu, bukan malah menguntungkan pria lain. Lebih baik main-main dengan kakak, kamu juga tidak rugi kan? Kakak, jangan seperti ini, kalau hal ini tersebar. Akan sangat memalukan. APA Masalana. Ini cuma bersenang-senang saja. Nanti, orang lain malah bilang kamu yang menggoda aku, sedangkan aku. Orang lain hanya akan sangat iri padaku. Wenling Gig malam ini akan sial. Mungkin. Yang sial bukan Wenling, tapi kakak keempatnya. Bagaimana mungkin? Wanita itu lemah, tertiup angin saja bisa jatuh. Dengan apa melawan Wen Laosi? Tuan Lu, bisakah kamu membantuku? Gadis baik ini, tidak takut mati atau memang bodoh. Bahkan berani meminta bantuan Sunda. Bodoh, Tuan Lu mana mungkin mau membantumu? Kemana-mana berpura-pura, mau aku bantu, apa kamu sanggup bayar harganya? Sunda tidak pernah ikut campur urusan orang lain, ini. Apa harganya? Di sini, lepaskan rokmu. Buat menghibur semua orang, kalau aku senang, aku akan membantumu. Kamu tidak tahu diri, pantas saja dipermalukan. Sunda. Seorang gadis, di depan umum tidak baik kan? Kenapa? Kamu suka dia? Aku ingin lihat, sampai sejauh mana dia bisa berpura-pura. Baik. Mari mulai. Dia benar-benar berani. Cukup. Kamu benar-benar hebat. Hidup sesuai dengan taruhan. Tuan Lu, aku tahu salah. Aku akan pergi. Minta maaf padanya. Ling Ling, aku salah, maaf. Bagaimana? Apakah kamu puas dengan permintaan maafnya? Fan Yun Yun, kakak baikku. Sudah 10 tahun tidak bertemu. Tidak menyangka kamu datang sendiri. Shi Chuan. Dengar-dengar Fan Yun Yun punya banyak skandal. Katanya dia memang jahat sejak lahir. Sejak remaja sudah membuli adik angkatnya, Fan Linggu. Katanya, Fan Ling hilang begitu saja, tidak ada kabarnya. Berani juga mengundangnya, keluarga Fan mengeluarkan uang besar untuk memintanya menyanyi. Saya dapat untung jutaan, tidak ada ruginya. Dia sudah seperti ini di belakang layar? Saya belum bertindak, apakah ada orang lain yang membenci Fan Yun Yun seperti saya? Jangan-jangan Lu Sun. Yingshen memang cekatan, kerjanya bagus. Baiklah, Tuan Lu, cukup sampai di sini. Saya mau ganti baju. Dengan undangan pesta ulang tahun pangeran. Pasti bisa meredam isu tentang Fan Ling. Lalu tunggu sampai drama baru tayang, promosi dengan baik. Popularitas saya akan lebih tinggi dari sebelumnya. Siapapun yang ingin menjatuhkan saya, pasti tidak akan berhasil. Siapa kamu? Nona besar, lama tidak berjumpa. Sudah 10 tahun. Tuan Lu, Bau darah, kamu baru melakukan apa?
Aduh, tolong. Fan Yun, dia. Kenapa dia bisa seperti ini? Fanling kembali. Kamu melihat Fanling? Fanling kembali. Dia kembali untuk membalas dendam padaku. Kamu yang melakukannya? Bagaimana mungkin, Tuan Lu? Saya pingsan melihat darah, kamu tahu itu. Benarkah? Tuan Lu, benar bukan saya yang melakukannya. Saya beri kamu kesempatan terakhir, katakan padaku. Kenapa kamu ingin menjatuhkan Fan Yun? Apa hubunganmu dengan Fanling? Dia di mana? Tuan Lu, saya benar-benar hanya ganti baju. Saya juga tidak tahu. Saat kamu kembali, saya mencium bau darah. Bau darah yang sangat kuat. Fan Yun dibiarkan kehabisan darah. Hanya kamu yang ada di sana. Kamu bau seperti ini? Jangan bilang ini hanya kebetulan. Lusuk ini hidungnya seperti anjing, saya sudah cuci tangan 3 kali. Masih saja dia menciumnya. Maksimal 5 menit, air ini akan sepenuhnya menenggelamkanmu. Ini 5 menit terakhirmu, kalau masih berbohong. Tuan Lu, apakah kamu ingin membunuhku? Bunuh dia? Aku sudah bilang, jika ingin bertahan hidup di sini, kamu harus memberikan apa yang aku inginkan. Apakah kali ini jika aku tidak bicara, dia benar-benar akan membunuhku? Aku tidak suka mendengar teriakan kesakitan orang lain. Sekarang, nyanyikan sebuah lagu untukku. Baik. Maka anggap saja ini sebagai hadiah perpisahan dariku. Langit yang gelap. Tinggal 1 menit lagi. Jangan buang waktu lagi, berpikir bagaimana menipuku. Katakan di mana Fanling. Mengapa Lu Sun sangat ingin menemukan Fanling? Apakah kejadian itu benar-benar membuatnya melakukan hal seperti ini? Aku akan bicara. Di mana Fanling? Fanling, dia benar-benar sudah meninggal. Meninggal? Kamu bilang menguras darah Fan Yun. Bukan Fanling yang melakukannya. Jika Lu Sun mengira Fanling masih hidup, dia pasti akan menyelidikiku. Tuan Lu, bukankah kamu sudah tahu? Itu yang aku lakukan. Mengapa? Di penjara 11 yuan. Fanling menyelamatkanku sebagai gantinya. Aku membalas dendam untuknya. Terhadap keluarga Fan. Lalu, bagaimana penampilannya? Dia terlihat tidak terlalu cantik. Aku kasih kesempatan sekali lagi, jika masih tidak bicara, aku akan pergi. Aku tidak tahu. Dia selalu memakai topeng rusa kecil. Dia tidak berbohong. Apakah Fanling benar-benar? Tuan Lu, mengapa? Aku tidak berbohong. Otak kekurangan oksigen lebih dari 45 detik, korteks prefrontal akan gagal pertama kali. Itu bagian yang bertanggung jawab atas kebohongan, saat kamu hampir tenggelam. Aku akan bertanya lagi. Setelah aku selesai merokok ini, aku akan mengangkatnya keluar.
Dia sepertinya tidak bernapas. Bagaimana mungkin? Bagaimana kalau kamu lihat sendiri? Wenling, jangan mati Wenling. Bangunlah Wenling. Jangan mati, aku cuma mau nakutin kamu aja. Aku tidak akan membiarkan kamu mati. Dengar tidak? Tuan Lu, aku benar-benar tidak berbohong. Pergi ke rumah sakit. Kalau kamu tidak suka sama dia, batalkan saja pernikahannya. Ngapain repot-repot sama cewek itu? Bukan aku yang tidak mau, dia yang tidak mau. Wah, pendapatnya penting banget ya. Kamu jadi gentleman gitu? Mau mati? Malas ngungkapin, dia istirahat 3 hari aja udah sembuh. Nanti aku antarkan dia kembali. Tidak perlu, aku yang jemput. Kamu jangan dekat-dekat dia. Oke, aku pergi dulu. Tuan Liu. Setelah kejadian di klub itu, reputasi Fen Yunyun benar-benar hancur. Fen Rong ingin menghiburnya, dan meminta orang untuk melakukan ritual baginya. Kalau dia dihibur, siapa yang akan menghibur Fen Ling? Mau ritual? Kirim seorang master ke keluarga Fen, biar mereka tahu dosa mereka sendiri. Selain itu, bawa Wen Bing dan Wen Yang ke ruang interogasi. Jangan ragu untuk menggunakan apa yang perlu digunakan. Orangku, hanya aku yang boleh ganggu. Sudah bangun. Aku suruh orang bawa makanan bergizi. Lu Sun yang suruh siapkan. Terima kasih. Lu Sun tidak sengaja, dia tidak bermaksud menyakitimu. Dokter He, kamu kenal dekat dengan Lu Sun? Dia pasien lamaku. Apa yang dia lakukan padamu, semua itu pernah dia alami sendiri. Siapa yang berani melakukan itu padanya? Dalam psikologi, cara seseorang menangani hubungan intim sering berasal dari pengalaman masa kecilnya. Jadi menurutmu, Kenapa kamu dikirim ke penjara Siwan? Tradisi keluargaku. Tradisi. Hanya dengan hidup dan keluar dari sini, baru bisa mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Apa yang sebenarnya dialami Lu Sun di masa kecilnya? ayah Lu Sun punya 4 anak laki-laki sejak kecil. Dia membuat mereka bersaing, hanya yang menang yang akan diperlakukan sebagai manusia, yang lain akan dihukum. Setruman listrik, penyiksaan air, semua itu pernah dia alami sendiri. Ketika aku bertemu dengannya, dia sudah sakit parah. Dia menderita paranoia dan gangguan stres yang parah. Hanya bisa bertahan dengan obat, jika berhenti. Dia seperti binatang buas yang terluka. Mau menggigit siapa saja yang dia lihat. Bos Lu, minum obat sendiri ya. Dua, 3, 4. Ternyata masa kecil yang tidak bahagia, tidak ada yang paling kejam, hanya lebih kejam. Lu Sun terlihat sangat kejam, tapi setiap kali dia kehilangan kendali dan berlebihan, dia akan menyalahkan diri sendiri sampai sakit. Dan memiliki keinginan untuk menghancurkan diri sendiri. 6, 7. Wenling begitu baik. Begitu tidak bersalah. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu padanya? Lu Sun, kamu bersalah.
Bahkan aku tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang. Lepaskan aku, sampah menjijikan ini, bahkan jika harus mati bersama. Aku tidak akan membiarkan mereka menang, aku lebih baik mati. Berhenti. Orang ini aku yang jamin, pergi semua. Dia sudah lama tidak kambuh. Hari ini dia terstimulasi berat, kamu juga termasuk orang yang kejam. Nah, apakah ini karena Fanling? Menyebut Fanling. Dia seperti anjing gila. Benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan Fanling. Padanya. Dan juga tidak tahu, seperti apa wanita itu. Bisa membuat Lusun tergila-gila seperti ini. Lusun, benci aku sampai segitunya. Aku sudah terlalu banyak bicara hari ini. Kamu, istirahatlah dengan baik. Jangan pikirkan Fanling. Beban yang kamu pikul sendiri belum terlepas. Kamu tidak bisa mengurus orang lain. Aku dan Lusun selain itu. Apakah ada masalah lain? Bagaimana aku memikirkannya, dia tidak mungkin karena itu. Sampai dendam seperti ini. Tidak mungkin, Lusun. Setelah itu, dia segera pergi. Kamu ingin membuatnya marah, tapi sudah terlambat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Lusun? Bagaimana kabar Fan Yunyun? Fan Yunyun sekarang seperti tikus di jalanan. Menyiksa adik angkat, ditambah kejadian aneh di pesta, dia sekarang tidak bisa menjelaskan apapun. Siapa yang sebenarnya di balik semua hater dan opini negatif ini? Sudah ketahuan? Tidak bisa, saya sudah menggunakan semua hubungan saya. Tidak ada jejak sama sekali. Bisa melakukan hal seperti ini. Hanya kekuatan Lusun yang mungkin bisa, tapi dia benci saya. Kenapa dia mau membantu saya? Sudahlah Jiling, jangan dipikirkan lagi, yang penting. Selama Fan Yunyun hancur, itu sudah bagus. Yang saya inginkan bukan hanya Fan Yunyun. Hancur begitu saja, keluarga Fan tidak seharusnya berakhir baik. Apa ada perkembangan terbaru dari mereka? Fan Yunyun terlalu ketakutan sampai mentalnya hancur untuk menenangkannya. Fan Rong Mengcarry Master, Pa Yang Terkenal di Kelangan Taipan. Untuk melakukan ritual di keluarga Fan. Kebetulan sekali. Mulai sekarang ini rumahmu, tinggallah di sini. 996979798 Master Bai menyuruh Yunyun setiap hari untuk bersujud 1,00 satu kali kepada Felingdu. Apakah ini benar-benar bisa membantu? Bisakah mengurangi kemarahan almarhum? Dia merasa Fan Yunyun sudah cukup menderita. Baru mungkin mereka akan melepaskanmu. Master Bai ini juga orang yang berbakat. Master, saya setiap hari mimpi buruk. Mimpi Fanling. Katanya dia akan membalas dendam padaku. Dia bilang, dia akan memakanku sedikit demi sedikit, Master. Tolong selamatkan saya, Master. Sebelum tidur, bakar kertas jimat ini menjadi abu. Masukkan ke dalam air dan minum. Ini akan melindungimu dari mimpi buruk malam ini. Baik, terima kasih, Master. Tak. Sepertinya belum cukup.
Fan Yunyun. Fan Ling datang menemuimu. Yan Heng. Berikan bukti nyata ke media, katakan keluarga Fan merasa bersalah. Ingin menekan anak angkat Fan Ling untuk mengubah nasib. Tidak terduga malah terjerat, sekalian arahkan opini, katakan. Siapa yang berhubungan dengan keluarga Fan akan sial. Wenling, bagaimana pendapatmu? Semua ini adalah kebencianmu sendiri terhadap keluarga Fan. Siapa sebenarnya kamu? Tidak ada berita yang mengejutkan yang didapat. Hanya tahu bahwa Fan Ling adalah Fan Rong. Dibawa dari sebuah panti asuhan, anak ini sejak kecil sudah aneh. Jadi tidak ada yang mau mengadopsinya. Ini sangat kreatif. Kenapa aku tidak memikirkannya? Suruh Fan Yunyun untuk bersujud beberapa kali. Katakanlah sujudnya tidak tulus, kemarahan belum terlampiaskan. Itulah sebabnya muncul jejak kaki berdarah anak itu. Berlarian ke seluruh ruangan. Oh ya. Kirimkan 3 peti mati lagi untuk mereka. Letakkan di depan pintu rumah mereka. Kemana? Ke kamar mandi. Kamar rawatmu ada kamar mandi. Kenapa tidak ke rumah Fan? Kamu tidak bisa buang air kecil? Sial, kenapa bahkan Master Bai itu juga orangnya? Tuan Lu, kamu tahu. Aku sudah berjanji pada Fan Ling untuk membalas dendamnya. Aku melihatmu tadi, tidak seperti sedang berakting. Semua diajarkan oleh Fan Ling kepadaku. Dan semuanya sudah dia atur. Benarkah? Kenapa aku merasa? Aktingmu jauh lebih baik daripada Fan Yunyun. Seperti dirasuki. Tuan Lu, apakah kamu dekat dengan Fan Ling? Aku dan dia ada di dalam dirimu. Menurutmu bagaimana? Lusun, kamu panas. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu ingat perasaan ada di dalam dirimu? Aku tidak tahu. Tuan Lu, aku hanya membalas budi. Masalahmu dengan Fan Ling tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana tidak? Aku sudah mencari kamu kemana-mana. Hanya kamu yang membuatku bingung. Katakan. Apakah aku harus menyelidikimu lebih dalam? Menyelidiki apa? Apakah Lusun sedang berbicara serius? Atau aku yang terlalu banyak berpikir? Apa yang kamu pikirkan? Katakanlah. Mungkin seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak memikirkan apa-apa. Tuan Lu, Wen Bing bilang dia punya. Ada hal penting yang ingin ku sampaikan. Tentang Wen Ling. Kalau tubuhmu sudah baik, pulanglah. Jika aku pulang dan tidak melihatmu, aku jamin tidak akan ada yang melihatmu lagi. Tidak peduli bagaimana Lusun curiga, selama aku tidak mengaku. Dia tidak akan pernah menemukan Wen Ling. Itu adalah bukti Fan Ling. Jangan buang sampah di tempatku. Bawa keluar dan buang. Terima kasih, Tuan Lu sudah membersihkanku. Tunggu. Kalau tidak bisa mengendalikan bagian bawah tubuhmu, maka janganlah. Tuan Lu jangan, aku tidak berani lagi. Tuan Lu, jangan. Tuan Lu. Apalagi yang ingin kau katakan padaku? Tuan Lu, Wen Ling dia. Kenapa? Wen Ling dia terlalu berbeda dari dulu. Apa bedanya?
Wenling dia dulu hanya bisa menolak. Dia tidak pernah membantah atau melawan, sekarang dia sangat menakutkan, rasanya seperti orang yang berbeda. Aku rasa dia bukanlah Wenling dari keluarga Wen. Lanjutkan. Aku rasa dia dikirim orang lain untuk mendekatimu. Wenling. Di kakinya ada bekas luka saat aku mendorongnya. Kau bisa lihat sendiri, apakah dia asli atau tidak. Bekas luka seperti apa? Seperti kunci panjang yang kuno itu. Bisakah kau menggambarnya? Tuan Lu, aku sudah selesai menggambar. Bolehkah aku pergi? Jika yang kau katakan benar, aku akan pertimbangkan. Tapi ada satu hal lagi. Orangku hanya boleh aku yang ganggu, kalau ada yang berani menyentuhnya. Aku mengerti. Ambil ini. Bandingkan DNA dengan Wenling. Jika ada hasil, beritahu aku segera. Tuan Lu, kamu sudah kembali. Kamu sudah membalaskan dendam Fanling. Lebih baik apa yang ingin kulakukan padanya, kamu juga selesaikan. Apa yang ingin kamu lakukan pada Fanling? Tentu saja. Balas dendam. Balas dendam dengan mata ganti mata. Mata ganti mata. Kamu tahu apa yang Fanling lakukan padaku? Tidak tahu, mana mungkin. Hari ini aku menyelamatkanmu. Ingatlah untuk membalas budi. Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Tuan Lu. Kaki sakit. Tuan Lu. Apa yang kamu lakukan? Tenang. Tidak akan menyakitimu. Tuan Lu. Tuan Lu, pelan-pelan, kamu menyakitiku. Kalau kamu terus menggoda, aku akan menyelesaikanmu di sini. Bekas luka itu asli. Tuan Lu, hasilnya sudah keluar. Untung aku membersihkan jenazahnya sendiri. Setiap inci kulitnya. Aku tahu. Datang agak terlambat. Boss Lu, Wenling Dianwenbing, Bukan Saudara Kandang. Fanling. Tuan Lu. Fanling sudah meninggal. Kalau tidak bisa, kamu bisa mengeluarkannya dan mencambuknya. Kamu pikir aku tidak akan melakukannya? Jenazahnya selalu aku cari. Mungkin saja. Dia terbaring tidak jauh dariku. Kamu lihat sendiri. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Ayahku benar-benar kasihan. Merawat Wenbing selama bertahun-tahun. Ternyata bukan anak kandung. Kamu bilang Wenbing bukan? Bukan anak kandung keluarga Wen. Kamu. Tuan Lu, kalau mau tahu apakah aku anak kandung,
harus melakukan tes DNA dengan ayahku. Kamu pikir aku tidak akan melakukannya? Sekarang. Buat aku tidur. Langit gelap merendah, bintang-bintang terang mengiringi serangga terbang. Aku tidak bisa menemukan Fenling sepanjang hari. Kamu tidak akan bisa pergi sehari pun. Tuan Lu, kepala polisi mau dari penjara Siwan. Di mana mayatnya? Kami tidak pernah menyimpan mayat di sini, Tuan Lu. Tolong berhenti menyelidiki. Fenling benar-benar sudah meninggal. Tidak ada mayat. Lalu abunya? Tuan Lu, di penjara Siwan, apapun. Tidak boleh dibawa keluar. Saya mengerti, kamu tunggu saja. Tuan Lu, Siapkan orang-orang, kita ke penjara Siwan. baik. Selain itu, hubungi tim tes genetik terbaik di negeri ini. Yang bisa mengekstrak informasi genetik dari Abu. Wenling, aku pasti akan mengupas kulit gadis baikmu ini. Lihat siapa sebenarnya di dalamnya. Kakling, Lucen seperti orang gila. Menyelidiki Fenling di mana-mana. Apa kamu benar-benar tidak melakukan apa-apa padanya hari itu? Benar-benar tidak. Benar-benar tidak. Itu terlalu aneh. Hello. APA. Kak Ling, Luyon membawa pasukan bersenjata. Menyerang penjara Shiyuan. Merebut Abu Wenlinggug. Apa yang dia lakukan? Aku dan dia hanya... Masalah antara pria dan wanita tidak mungkin membuatnya sampai sejauh ini. Apa yang sebenarnya Lusun inginkan? Asisten Ding, ada apa? Nona Wen, sebaiknya kamu segera pulang. Jangan sampai Tuan Lu tidak melihatmu saat dia pulang. Kak Ling, kamu mau kemana? Pulang. Bukankah Lusun punya kebiasaan bersih-bersih? Untuk merebut Abu Fenling. Dia sampai membuat dirinya seperti ini. Ayo duduk. Tuan Lu. Aku salah. Aku. Jangan berisik. Ada orang yang sedang tidur di sini. Apa ini? Aku baru saja keluar dari penjara. Kamu pikir apa? Bisakah kamu memberikannya padaku? Memberikannya padamu? Kenapa? Tuan Lu, apapun yang ingin kamu lakukan padanya, aku bisa menggantikannya. Dia pernah membantu saya. Saya ingin dia dimakamkan dengan tenang. Kamu yang menggantikannya. Baiklah. Saya ingin tidur bersamanya. Kamu mau tidur denganku? Mau. Ini selain membalas dendam pada keluarga Wen. Ini satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuknya. Kamu pantas? Yang saya inginkan adalah Fenling. Kamu Fenling? Tapi dia sudah meninggal. Ingat pertama kali kita. Bagaimana itu terjadi? Ulangi. Saya akan memberikannya padamu. Tuan Lu. Kamu bilang apa? Tidak mengerti. Kalau begitu saya akan mengatakannya dengan cara lain. Kamu. Apakah kamu Fenling? Kamu ya? Fenling. Jangan mati, ya? Jangan tinggalkan saya sendirian. Tuan Lu, panti asuhan tempat Fenling pernah tinggal. Bernama Yude Shuiwan, katanya sering menyiksa anak-anak. Sebelum Fenling diadopsi.
Yude Shuiwan pernah terjadi kebakaran besar. Katanya karena diganggu hantu kecil. Diganggu hantu kecil. Keluarga Fen? Tapi Fen Ling saat itu baru berusia 5 tahun. Lalu kenapa? Saya sudah bisa menembak saat berusia 5 tahun. Lanjutkan penyelidikan. Semua tentang Fen Ling. Saya ingin tahu semuanya. Baik. Tuan Lu, laporannya sudah keluar. Anda lebih baik melihatnya sendiri. Wen Ling memang anak kandung keluarga Wen, tapi tingkat kecocokan Wen Ling dan Fen Ling sampai 100%. Kamu mau kemana? Pulang. Fenrong yang sedang mencalonkan diri sebagai Menteri Energi. Karena skandal keluarga, tingkat dukungannya jatuh ke titik terendah. Tadi malam, saya lupa bertanya. Mengapa kamu bukan yang pertama? Dia benar-benar menemukan. Di penjara 11 yuan. Aku dipaksa. Bukan kamu yang memaksa orang lain. Lihat. Apa ini? Coba tebak, 2 sampel ini. Berasal dari mana? Sampel A adalah kamu. Sampel B adalah aku. Aku baru saja mengambilnya dari penjara 11 yuan. Abu Fen Ling. Fen Ling dan Wen Ling adalah saudari kembar. Wen Ling dikirim ke penjara 11 yuan. Tapi dengan kondisi fisiknya, dia tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Ketika keluarga Wen menjemputnya, orangnya sudah diganti. Diganti dengan kamu, Fen Ling. Benar. Ibuku dulu melahirkan anak kembar. Tapi dia tidak ingin kedua putrinya tinggal di keluarga Wen. Sebagai alat untuk menyenangkan orang berkuasa, dia mengirimnya pergi. Fen Ling berbohong bahwa dia hanya punya satu anak perempuan. Tapi aku benar-benar adalah Wen Ling. Tuan Lu, kamu seharusnya tahu, dengan bantuannya, aku tidak sulit untuk bertahan hidup. Kamu benar-benar pikir aku akan sebodoh itu? Terus-terusan tertipu olehmu. Tuan Lu, kamu percaya atau tidak? Tapi Fen Ling benar-benar sudah meninggal. Seseorang yang bertahan selama 10 tahun. Dia benar-benar sudah tidak bisa bertahan lagi, dia sudah tidak ingin tinggal di dunia ini lagi. Ini. Apakah ini kata-kata jujur Fen Ling? Tuan Lu, apapun obsesimu terhadap Fen Ling, tolong lepaskanlah, dia benar-benar sudah tidak ada. Kamu tidak mengakuinya juga tidak apa-apa. Fen Ling, dulu adalah milikku. Selamanya akan menjadi milikku. Kamu bilang saja pada Fen Rong bahwa kampanyenya tidak lancar. Semua karena Fen Yunyun berhutang dosa pada Fen Ling, mempengaruhi keberuntungannya. Jika tidak melunasi hutang ini, dia akan sial terus. Aku sudah melakukan APA yang kau minta dan memberitahu Fanrong. Dia menggabungkanku hari ini dan membuat keputusan. Apa katanya? Dia bilang biarkan Fen Yunyun yang membayar hutang. Dia menggunakan nyawa Fen Ling untuk melindungi Fen Yunyun. Aku kira dia ayah yang baik. Haruskah kita setuju dengan dia? Kurasa Fen Ling akan sangat bersedia. Hormati pilihannya. Aku akan membuatmu bertemu Fen Ling dalam mimpi. Kau harus mendapatkan maafnya sendiri. Ini bisa berhasil atau tidak. Tergantung pada kesungguhanmu, Tuan Fen. Dia datang. Ahli hipnotis menjadi pendeta Tao. Master Bai ini juga jenius bisnis. Fen Ling lebih bisa menipu darinya.
Jangan mendekat. Apa dendammu? Hari ini kau datang untuk menuntut putriku. Kau sudah membalas dendam. Jangan ganggu keluarga Fan lagi. Tuan Fan, bukankah kau yang memanggilku untuk membayar hutang? Jika kau membuatku puas, aku pasti akan pergi. Aku yang akan datang. Jika aku yang datang, yang akan kubicara. Bukan hanya Fan Yunyun. Kalau begitu, biar aku yang datang. Yunyun berhutang darahmu. Hari ini aku akan membuatnya membayarnya. Boleh? Tunggu. Tuan Fan, jika aku tidak salah ingat, Fan Yunyun minum semangkuk darah setiap minggu. Aku tinggal di keluarga Fan selama 5 tahun 3 bulan tepat. Aku diambil darahnya 265 kali. ...265 kali, dia diiris kulitnya berkali-kali. Seberapa sakit itu? Kurang 1 tetes darah, hutang ini belum lunas. Ayah, apa yang terjadi? Kenapa Fanling ada di sini? Ayah, tanganku. Ayah, kau yang melukai aku. Fan Yunyun, ayahmu demi karirnya sendiri menjadikanmu jaminan untukku. Ayah, ini tidak benar, kan? Aku kan putri kesayanganmu, ayah. Tuan Fan, jika kau bersedia bersama putrimu menanggung dosa, aku juga bisa mengampuni nyawanya, tapi kau harus tahan. Yunyun Fanling bilang, asal kamu lunasi utangmu padanya, dia akan lepaskan keluarga Fan. Semua yang kamu punya sekarang diberikan oleh keluarga Fan. Berkorban untuk keluarga Fan, itu juga kewajibanmu. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Dulu, kamu yang memaksaku minum darah Fanling. Aku tidak mau, ini bukan salahku. Menyuruhmu minum darah Fanling, itu karena Master bilang kamu tidak akan hidup lama. Hanya darah gadis seusiamu yang bisa menyelamatkanmu. Nyawamu diberikan oleh Fanling. Maka kamu yang harus membalasnya. Fanling. Dulu, saat kamu baru setengah tahun di rumahku, aku tidak mau minum darahmu, aku minta ayah melepaskanmu. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, kamu ingat? Apa yang kamu katakan, bukankah itu membuat Fan Rom meninggalkanku? Biarkan aku hidup sendiri, kamu tidak punya alasan, bilang darahku harus bersih. Melarangku makan, tidak memberiku sesuap nasi pun. Bahkan bilang aku seperti anjing di selokan, menyuruh pelayan menjemurku di balkon selama 3 hari. Fan Yunyun, apalagi yang ingin kamu lakukan padaku? Berapa banyak penderitaan yang dia alami di keluarga Fan? Tapi setidaknya aku tidak berniat mengambil nyawamu, kumohon, setidaknya. Biarkan aku hidup. Ya, aku juga tidak pernah berniat mengambil nyawamu. Biarkan kami hidup. Mengirimku yang berusia 10 tahun ke penjara 11 yuan. Katakan padaku, kamu tidak pernah berniat mengambil nyawaku. Ayah, aku tidak bisa lagi, kumohon. Aku akan memberikan nyawa Yunyun padamu. Nyawa ganti nyawa. Apa ini cukup? Kalau begitu, aku akan menikmati. Saat Fan Yunyun meninggal. Tuan Fan, tolong jangan ganggu aku lagi. Baik. Biarkan Master membawanya pergi, aku ingin sendiri sebentar. Ternyata Fanling yang serba bisa. Juga punya saat-saat lemah. Urusan keluarga Fan harus diselesaikan. Hidup Fanling juga harus benar-benar berakhir. Aku adalah Wenling yang baru. Bukan milik keluarga Wen, juga bukan milik Lusun. Lusun, obsesimu pada Fanling harus berakhir di sini. Dia menangis, berbeda dengan aktingnya di depanku.
Dia benar-benar menangis. Kakak, semua yang kamu suruh aku lakukan, sudah aku selesaikan. Kamu menyuruhku menghafal semua itu. Aku sudah mengingat semuanya. Semua ini terlalu menakutkan. Aku setiap hari mimpi buruk. Apa yang dia lakukan lagi? Kakak Lusung juga terlalu menakutkan. Aku tidak berani lagi berada di dekatnya. Kakak, Kamu mengatakan ini. Semua dipaksa oleh Fanling. Apa yang kamu katakan? Semua diajarkan oleh Fanling. Kenapa kamu tidak bisa jujur padaku? Kenapa bilang? Tuan Lu, kenapa Anda ada di sini? Bilang, kalau kamu berani bohong padaku, aku jamin kamu akan lebih menderita daripada menikah dengan Su Yongsheng. Lebih menyiksa. Kakak yang menyelamatkanku di penjara 11 Yuan. Dia bilang kita saudara, harus saling membantu. Dia ingin aku membalas dendam untuknya pada keluarga Fan. Dia akan mengajariku cara lepas dari keluarga Wen, membuat keluarga Wen mendapat balasan. Menyuruhku menikah denganmu. Juga ide dia. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang. Fanling yang menyuruhku menikah denganmu. Kenapa? Kakak bilang, hanya dengan menikah dengan pria kuat. Keluarga Wen tidak bisa terus mengendalikanku. Hanya dengan membuat suamiku mencintaiku. Aku punya tawar-menawar dan hak untuk bernegosiasi. Ini memang seperti yang akan dia katakan, yang akan dia lakukan. Demi balas dendam, dia tidak peduli caranya. Tuan Lu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja tapi kamu tidak. Dibandingkan Fanling, kamu jauh kalah. Yingshen. Tuan Lu, APA Yang and Delakoken. Bodoh. Lihat baik-baik, sekarang di depanmu. Mimpi atau nyata? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini bukan mimpi. Bagaimana dia bisa tahu tentang Fanling Ge? Apa yang dikatakan Tuan Lu semuanya benar, aku hanya mengikuti. Perintah terakhir Fanling. Kamu bilang semuanya palsu, kamu menipuku. Membunuh anak kandungku sendiri. Aku akan membunuhmu. Berani menyentuh wanitaku, kamu mau mati. Lusun seperti ini, setan yang posesif. Bagaimana mungkin membiarkan orang lain menyentuh mainannya, Tuan Fan? Kamu yang bilang mau membuat Fan Yunyun membayar hutang. Kamu juga yang menyakitinya, aku hanya melakukan. Perintah terakhir Fanling. Kamu yang putuskan, aku tak bisa menghentikanmu. Semua kejahatan ini kamu lakukan dengan rela hati. Fan Rong. Fanling. Fanling lagi. Kamu bohong padaku, bunuh anak kesayanganku. Yingshen bawa Tuan Fan ke rumah sakit, dia sakit. Sembuhkan dulu baru keluar. Tuan Lu, aku hanya melakukan. Perintah Fanling. Semua ini tidak ada hubungannya denganku, tolong lepaskan aku. Kalau aku lepaskan kamu pergi. Malu dong aku. Kurung, jangan biarkan dia masuk kamarku, jijik. Walaupun wajah mereka sama. Dia bukan Fanling. Aku hanya milik Fanling. Tuan Lu. Bunuh aku juga boleh, tapi bisa tunggu sebentar? Masih ada urusan yang belum selesai. Aku terlihat baik hati ya. Ini janji kakak padaku. Tuan Lu mau ingkari janji kakakku? Akan kulakukan untuk Fanling. Berdasarkan gaya Lusun, dia pasti bawa surat kematian keluarga Wen untuk memakamkan jenazah Fanling. Tujuan sudah tercapai, dia tidak berguna lagi bagiku. Tuan Lu sudah perantakan, pintu ini tidak akan dibuka lagi. Jangan tunggu, cepat selesai, sedikit menderita. Langit gelap temurun, bintang terang mengiringi. Serangga terbang, siapa yang kau rindukan? Langit gelap temurun. Bintang terang mengiringi, serangga terbang.
Ayo, bawa Wenling ke sini. Tuan Lu kan bilang. Banyak bicara. Kemari, temani aku tidur. Tuan Lu, Nona Wen menghilang. Apa katamu? Maksudmu di ruang interogasi ini? Hanya dari sini bisa lolos. Pintu ruang interogasi level anti ledakan. Mustahil Kalyur tanpa kekerasan. Hanya bisa lewat sini. Dia tidak mampu. Jangan-jangan diajarin Fenling? Menyusukan tulang adalah keterampilan sejak kecil. Menghabiskan sebulan di penjara 11 yuan. Bahkan jika tulangnya dihancurkan, dia tidak akan bisa mempelajarinya. Ling Jia, identitas palsu yang kubuat untukmu, tidak ada yang bisa melacaknya. Pasti bisa keluar negeri dengan lancar. Waktunya mendesak, Lusun akan segera mengetahuinya. Aku pergi dulu, tunggu sampai keadaan tenang. Selamat tinggal Lusun. Meskipun aku juga cukup menyukaimu. Tapi monster seperti kita bersama hanya akan saling memiliki sampai mati. Aku sudah susah payah keluar dari penjara 11 yuan. Tidak ingin masuk ke dalam kandang lain. Kata-katamu benar-benar tidak bisa dipercaya. Lusun, bagaimana bisa begitu cepat mengetahui aku menghilang? Apakah dia tidak mencari masalah dengan keluarga Wen, tapi langsung mencariku? Sial, Tuan Lu. Aku benar-benar bukan Fenling. Kalau begitu jelaskan dengan baik, mengapa? Wenling yang dibesarkan di keluarga Wen sejak kecil. Bisa menyusutkan tulang, keterampilan sejak kecil, dan melarikan diri dari ruang interogasi. Sial, bagaimana bisa lupa hal ini? Tuan Lu, untuk lebih menyenangkan pria. Keluarga Wen melatih kelenturanku sejak kecil. Kata-katamu, mulai sekarang, benar-benar tidak bisa dipercaya. Bukankah katanya, apa yang kamu inginkan akan diberikan? Kenapa kamu masih lari? Aku tidak ingin terus memanfaatkan Tuan Lu. Tidak mungkin aku memanfaatkannya lalu ingin kabur. Aku biarkan kamu memanfaatkanku. Aku akan memberikan seluruh keluarga Wen padamu. Sebagai hadiah pernikahan, bagaimana? Hadiah pernikahan. Tuan Lu tidak ingin membunuhku. Kenapa aku harus membunuhmu? Nenek menyuruhku menjemputmu. Pulang, menikah. Kenapa kamu memakai gaun pengantin ini? Nenek, ada apa dengan gaun pengantin ini? Aku melihatnya di lemari. Mengira itu disiapkan untukku. Ini adalah desain langsung dari Ah Sun. Gaun pengantin yang didesain langsung oleh Lusun. Ingin menikahi siapa? Ah Sun dibawa ayahnya ke penjara 11 yuan, hampir mati saat itu. Setelah kembali, dia mendesain gaun pengantin ini. Katanya, ini untuk gadis yang menyelamatkannya di penjara 11 yuan. Ah Sun terus mencarinya. Jadi Lusun mencariku. Ternyata untuk menikahiku. Sejak saat itu dia sudah memikirkan untuk menikahiku. Tapi, bagaimana mungkin gadis dari tempat seperti itu bisa masuk ke keluarga Lu? Jadi, aku selalu mencari gadis yang baik untuknya. Membuatnya kencan buta, membuatnya keluar. Hei, ada apa, Ling Ling? Kamu juga suka gaun pengantin ini? Suka. Tapi Ah Sun mungkin tidak senang melihatnya. Ling Ling, lebih baik kamu lepas saja. Biarkan dia memakai gaun pengantin ini dan menikahiku.
Biarkan dia menikahiku seperti ini. Sebagai Fanling, menikahiku. Lusun sudah gila. Obsesinya untuk memiliki Fanling sudah benar-benar sakit. Yan Heng. Lusun tidak akan melepaskanku, kamu siap. Di pernikahan, aku akan pura-pura mati untuk melarikan diri. Kakak Ling, karena Lusun mencarimu untuk menikahimu. Itu membuktikan kamu tidak ada masalah, apakah kamu harus pura-pura mati? Fanling adalah penyakit Lusun. Jika Fanling kembali, Lusun tidak akan pernah sembuh. Dan jika aku tinggal, aku akan kehilangan kebebasan selamanya. Lebih baik berpisah. Ini adalah pernikahan yang hanya untuk kita. Suka? Aku sudah bilang, semua yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya. Lihat. Hadiah pernikahan datang. Bagaimana? Mereka bertiga. Kamu ingin menangani siapa dulu? Tuan Lu, apa yang kamu bicarakan? Ini hari yang bahagia. Kalian memaksa Ling Ling untuk melayani pria. Dan memaksanya ke penjara 11 yuan. Dan kamu. Bagaimana? Hadiahku untukmu. Masih suka? Nada manja Lusun. Kenapa terdengar enak tapi menakutkan? Kenapa melihatku seperti itu? Aku tahu. Kamu pikir suamimu sangat tampan? Lihat lagi di rumah. Mereka bertiga. Pilih siapa? Kalau begitu, Linggeling, semua urusanmu diatur oleh pamanmu. ayah bilang ada benarnya juga. Kalau begitu paman, Linggeling, bukankah kamu tidak akur dengan Wen Yang? Lebih baik kamu ke sana. oh. Kalau begitu kakak keempat, Ayah Lingling melahirkanmu tapi tidak peduli padamu. Malah mau menjualmu, kamu tidak benci dia? Meskipun dia Fanling, tapi kalau dipikir. Kalau dia diusir dari keluarga Wen Cheng pantas mati. Wen Yang. Bahkan ayahmu sendiri kamu sakiti. Bukankah Wen Yang sering mengganggumu? Bukankah dia yang paling kamu benci? ternyata ayah selalu tahu, cuma tidak mau peduli, tidak acuh. Benar kan? Aku cuma tidak ikut campur, bukan aku yang lakukan. Yang menyuruhmu menikah dengan Lusun adalah Wen Ying. Urusanmu juga dia yang dorong. Bukankah Wen Yang sering mengganggumu? Aku kan tidak melakukan apa-apa. Sebagai ayah, kamu tidak melakukan apa-apa. Bukankah itu kejahatan terbesar? Gimana? Sudah pilih? Mereka bertiga. Mau urus siapa dulu? Tuan Lu, sepertinya aku punya masalah dalam memilih. Bagaimana kalau Bapak yang memilihkan untukku? Tiga-tiganya sekalian. Tuan Lu, kasih kesempatan sekali saja. Bawa keluar, bersihkan, jangan sampai mengganggu. Pernikahanku dengan Lingling. Lingling, aku memberikan seluruh keluarga Wen untukmu. Agar terlihat aku murah hati pada istri. Suka? Kalau dipaksa dia tidak mau bilang, ia dibujuk saja. Nanti kalau hatinya sudah senang, pasti akan memberitahuku. Terima kasih. Lusun, penjara 11 yuan. Aku karena kasihan menyelamatkanmu,
kamu balas dendam untukku. Kita sudah tidak ada hutang. Ayo, menikah, aku sudah tidak sabar. Lu Xun, sampai jumpa. Pak Lu, Nona Wen, kalian sudah siap? Pak Lu. Aku juga punya hadiah untukmu. Oh. Ling Ling mau kasih aku hadiah apa? Aku bilang, aku akan menukar nyawaku untuk membalas dendam pada keluarga Wen. Ling Ling. Kenapa kamu selalu seperti ini? Aku tidak ingin menjadi pengganti siapapun, juga tidak ingin menjadi burung emas. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Kamu bukan burung emas, kamu juga bukan pengganti siapapun. Aku. Pak Lu. Lupakan Fan Ling. Kamu terlalu keras kepala. Dia juga akan takut. Ternyata aku yang membuatnya takut, membuatnya tidak senang. Kenapa kamu begitu suka mati? Tapi aku tidak mengizinkanmu mati. Kamu harus memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Yan Heng, aku sudah keluar. Segera jemput aku, mayat palsu itu. Tidak bisa menipu Lu Xun lama-lama. Aku juga sudah menyiapkan kecelakaan. Kakak Ling, bicaralah, ada apa? Sudah terlambat. Kamu tidak menginginkanku. Abu Wenling juga tidak kamu inginkan? Lagi pula dia adalah kembaranmu. Adik. Kamu. Fanling. Kenapa kamu tidak memberitahuku apapun? Katakan padaku apa yang kamu inginkan, aku akan berusaha mati-matian. Untuk merebutnya kembali. Lu Xun. Kita semua adalah monster yang tidak bisa mencintai. Keterikatanmu padaku hanyalah keinginan untuk memiliki. Dan aku dipenjara selama 10 tahun, kebebasan adalah batasanku. Fanling. Aku Lu Xun tidak bisa hidup tanpamu. Lu Xun. Jika kamu bersikeras untuk terus mengurungku, maka kita hanya bisa saling menghancurkan. Fanling. Nyawaku ini, sejak saat kamu muncul, sudah menjadi milikmu. Kalau berani menyentuhku, aku akan membunuhmu. Berhenti. Jangan bergerak, aku sedang membantumu. Tidak layak mati untuk hal seperti ini. Dia peduli dengan nyawaku. Aku sudah bersumpah, aku akan memberikan yang terbaik untukmu. Fanling, tunggu aku. Tunggu aku akan menukar nyawaku untuk mendapatkan semua yang bisa kudapat. Aku akan memberikannya padamu bersama dengan segalanya. Aku tahu, aku gila. Aku seperti orang gila mencari kamu, itu karena... Kalau bukan karena kamu, semua yang kulakukan ini tidak ada artinya. Di penjara 11 Yuan, kamu adalah raja. Sekarang kita sudah keluar. Aku ingin kamu tetap menjadi rajaku. Aku, Lu Xun, rela memberikan segalanya untukmu. Aku hanya ingin menjadi milikmu.